Bayangkan ini, dua peradaban terbesar yang pernah ada di muka bumi, yang bahkan tidak tahu satu sama lain eksis, tiba-tiba bertemu di ujung dunia. Bukan lewat salam diplomatik, bukan lewat festival kebudayaan, tapi lewat pedang, pengepungan, dan ribuan nyawa. Dan semua ini gara-gara kuda. Di abad kedua sebelum Masehi, Kekaisaran Han, dinasti Tiongkok yang sedang berada di puncak kejayaannya, punya satu masalah besar yang tidak bisa mereka selesaikan selama puluhan tahun. Xiongnu, konfederasi suku-suku nomaden dari utara, liar, brutal, secepat angin di atas kuda mereka. Tembok besar sudah dibangun, tapi tidak cukup. Perjanjian damai ditandatangani, tapi dilanggar. Pernikahan diplomatik dilangsungkan, tapi serangan terus berlanjut. Kaisar Wu, penguasa Han yang ketujuh, punya satu kesimpulan. Untuk mengalahkan kavaleri terbaik di dunia, kamu butuh kuda yang lebih baik dari mereka, jauh lebih baik. Kaisar Wu mendengar kabar, ada suku di barat jauh bernama Yuqi, musuh lama Xiongnu yang dipaksa melarikan diri. Musuh dari musuhku adalah sekutuku. Ia mengutus Zhang Qian, seorang diplomat muda, penuh semangat dengan satu misi yang terdengar sederhana. Tapi dunia tidak sesederhana rencana. Zhang Qian ditangkap Xiongnu di perjalanan, dijual sebagai budak, dan selama 13 tahun ia hidup dalam perbudakan, sementara istana kekaisaran menganggapnya sudah lama mati. Tapi kesetiaannya kepada kaisar tidak pernah goyah. Ia melarikan diri, dan ia terus berjalan ke barat, melintasi gurun, melewati pegunungan, sampai ia tiba di sebuah lembah yang akan mengubah segalanya. Lembah Fergana. Zhang Qian menemukan orang-orang yang tidak ia kenali. Bukan Saka, bukan Persia. Wajah mereka berbeda, budaya mereka aneh, bahasa mereka asing. Ia menyebut mereka Daiwan, yang dalam Tiongkok kuno berarti Ionia Agung. Mereka adalah sisa-sisa kerajaan Yunani Baktria, keturunan dari kota-kota yang didirikan Alexander Agung 2 abad sebelumnya, yang kini hidup terpencil di tengah Asia Tengah. Yunani, di jantung benua yang tak seorang pun di Roma atau Tiongkok pernah bayangkan. Dan mereka memiliki kuda. Bukan kuda biasa, kuda-kuda ini berkeringat darah, besar, kuat, dan menurut legenda yang beredar, nenek moyang mereka adalah kuda surgawi yang turun dari langit. Bagi Kaisar Wu, ini bukan sekedar kuda, ini adalah simbol legitimasi ilahi dan senjata yang bisa mengubah jalannya perang. Kaisar Wu mengirim utusan demi utusan, dengan emas, dengan patung kuda dari emas murni. Pesannya jelas, berikan kami kuda surgawi itu. Daiwan menjawab, tidak. Mereka merasa aman, mereka jauh, padang pasir, rawa garam, dan pegunungan adalah benteng alami yang tidak bisa ditembus oleh pasukan manapun. Kesombongan punya harga. Para utusan Han dipermalukan secara terbuka, dikutuk, dan saat mereka akhirnya beranjak pergi, mereka dicegat, dibunuh sebelum sempat meninggalkan wilayah Daiwan. Perang pun dimulai. 20.000 tentara dikirim melewati lembah Tarim, angka yang mengesankan, tapi Daiwan sudah tahu kelemahan mereka. Kota demi kota menutup gerbang, tidak ada pasokan, tidak ada bantuan. Pasukan dipaksa mengepung setiap kota satu persatu di bawah terik matahari gurun. Ketika pasukan akhirnya sampai di perbatasan Daiwan, mereka sudah kelelahan, kelaparan, dan tanpa moral. Mereka dikalahkan telak. Para penasihat mengusulkan, lupakan Daiwan, fokus ke Xiongnu. Tapi Kaisar Wu tidak bisa menerima kekalahan, bukan dari kerajaan sekecil itu. Seluruh kekaisaran harus dikerahkan. Kali ini berbeda. Seluruh sumber daya kekaisaran dikerahkan. Ratusan ribu orang bergerak ke barat, angka yang belum pernah dilihat sebelumnya di Asia Tengah. Tidak ada kota yang berani menolak kali ini, kecuali Lunto. Dan kota itu dihancurkan hingga rata dengan tanah, penduduknya dibantai sebagai peringatan bagi yang lain. Ibu kota Daiwan dikepung selama 40 hari. Di dalam tembok, panikna melanda, dan disinilah plot twist yang tidak ada yang duga. Para bangsawan Daiwan berkonspirasi, raja mereka sendiri mereka bunuh, karena keangkuhannya telah membawa bencana. Kepalanya diserahkan ke Jenderal Han sebagai tanda menyerah.
Syaratnya sederhana, hentikan serangan dan kalian dapat kuda. Han menyetujui, 3.000 kuda surgawi, jantan dan betina diarak Humang ke timur. Kehormatan kekaisaran dipulihkan. Tapi ini bukan hanya kisah tentang kuda. Dari perang ini, Tiongkok membangun benteng, garnisun, dan jaringan pasokan di seluruh Asia Tengah. Tanah yang tadinya liar, kini berada di bawah pengaruhan. Infrastruktur perang itu, jalan, gudang, rute, segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jalur Sutra. Rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Persia, India, dan bahkan Kekaisaran Romawi. Sutra, rempah-rempah, ide, agama, penyakit, dan penemuan mengalir bolak-balik selama berabad-abad. Jadi, lain kali kamu mendengar tentang jalur sutra, ingatlah, semuanya bermula dari sekelompok kuda dan satu kaisar yang tidak mau menerima kata tidak.